Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid yang saya muliakan dan saya hormati, Sahibul Majlis Habib Fikri bin Ali Al-Habsyi, juga Habib Fadil, kemudian juga Habib Zain bin Omar Al-Attas, dan Habib-Habib lain, para kiai, para asatid yang juga saya hormati, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita merayakan Maulid Nabi? Alasannya karena cinta Nabi. Apakah yang tidak merayakan Maulid tidak cinta? Kita gak bilang begitu. Yang namanya orang Islam, selama orang itu muslim, baik merayakan Maulid atau tidak merayakan Maulid, pasti cinta kepada Nabi. Bedanya, orang yang merayakan Maulid berarti mengungkapkan cintanya. Yang tidak merayakan Maulid berarti tidak mengungkapkan cintanya, alias cinta diam-diam. Cinta yang diungkapkan itu lebih baik daripada yang cinta yang tidak diungkapkan, menurut orang yang pengalaman jatuh cinta. Itu saudara Maulid. Nah, kemudian kita ini kan merayakan Maulid alasannya karena cinta. Lalu apa tujuannya Maulid? Kita merayakan Maulid tujuannya untuk memperkuat rasa cinta. Karena kalau cinta ini sering dibicarakan, itu semakin jatuh cinta. Kalau orang itu semakin jatuh cinta kepada Nabi SAW, maka bagaimana hati akan termotivasi untuk meneladani. Hati akan terdorong untuk melakukan amal-amal soleh. Saudara kalau punya anak sering menonton TV, yang ditonton tiap pagi oleh anak saudara film kartun atau film orang Spiderman, yang suka kalau lari bisa meloncat ke atas ke bawah, pakai celana yang sambung dengan kaosnya. Kaosnya di bagian belakang ada kain yang berkibar. Kalau tiap hari menonton Spiderman, lalu hari libur dibawa ke pasar, ada baju Spiderman, anak saudara pasti minta. Setelah dibelikan baju Spiderman, sampai di rumah nanti dipakai, lalu ngajak kawan-kawannya lari-lari. Nah, artinya apa? Memang cinta cinta ini kalau sering dibicarakan semakin kuat.
Dan cinta kepada Rasulullah SAW harus sering dibicarakan. Mengapa? Agar iman semakin kuat. Karena keimanan seseorang itu tergantung sejauh mana rasa cintanya kepada Nabi. Kalau orang itu cintanya biasa-biasa, berarti imannya biasa-biasa, alias iman tidak berkualitas. Tapi kalau rasa cintanya kepada Nabi kuat, berarti imannya juga kuat. Kita ini ingin memperkuat iman kepada Nabi. Semakin cinta, semakin kuat imannya. Dan kita selaku umat Islam mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Gak ada tawar-menawar. Wajib memang. Dan Nabi walaupun wajib kita cintai, memang kalau dipikir-pikir, kita pelajari, kita teliti, dari berbagai alasan orang itu cinta pada orang lain, pada akhirnya akan menyimpulkan bahwa makhluk Allah yang paling layak kita cintai adalah Kanjeng Nabi. Itu dari alasan apapun saudara. Misalnya kita ini biasanya senang pada orang lain karena faktor pragmatis. Apa pragmatis itu? Kalau ada orang suka perhatian sama kita, suka memberi sama kita, biasanya akan kita senang kan? Orang suka perhatian, suka memberi, suka menolong. Apalagi dalam kesulitan kok menolong, biasanya kita cinta. Nah, kalau kita ini cinta pada orang karena alasan kemanfaatan, orang itu perhatian dan suka memberi sama kita, maka sebenarnya yang paling layak kita cintai adalah baginda Nabi. Mengapa Nabi ini perhatian sama kita? Nabi ini menyayangi kita melebihi siapapun, termasuk orang tua kita kepada kita. Betul? Dan kita ini dalam masa-masa kesulitan, yang paling bisa kita harapkan pertolongannya adalah baginda Nabi. Ini kalau alasan karena kemanfaatan saudara. Misalnya ya besok ini pada hari kiamat. Pada hari kiamat umat manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Padang itu artinya tanah yang rata, mahsyar itu artinya tempat berkumpulnya umat manusia. Padang mahsyar itu di mana? Padang mahsyar itu di negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Negeri Syam itu Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Kalau sekarang negeri Syam itu ya Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Itu negeri Syam. Nah, besok pada hari kiamat umat manusia akan digiring berkumpul di negeri Syam, di padang mahsyar. Dan di akhir zaman ini memang pesan baginda Rasulullah SAW, umat Islam diperintahkan merapat ke negeri Syam. Karena besok ahlul haq, pembela kebenaran, pusatnya di negeri Syam. Dan orang ini kalau meninggal di negeri Syam, misalnya meninggal di Palestina, di Yordania, di Syria, itu enak. Meninggal dan dikubur di sana. Mengapa? Karena begitu kiamat, bangun dari alam kubur sudah ada di padang mahsyar. Di endi kira? Oh, di padang mahsyar. Gak perlu pergi jauh-jauh. Yang susah ini orang yang dikubur di Cikarang atau dikubur di Bekasi. Begitu bangun dari alam kubur pada hari kiamat, suruh kumpul ke negeri Syam. Di mana negeri Syam? Sementara Agreb sudah gak ada, bandara tutup sudah gak ada,
pesawat, perahu, mobil gak ada. Tapi jangan khawatir, nanti yang menjadi kendaraan orang-orang beriman adalah amal soleh. Di negeri, di padang mahsyar besok, umat manusia kumpul semua dan berdiri di padang mahsyar itu lamanya 50.000 tahun. Gimana saudara? Gak ada tempat duduk. Bahkan di dalam kitab-kitab, satu tempat mestinya di dunia itu ditempati satu orang, besok yang berdesakan 1.000 orang di padang mahsyar. Akhirnya apa? Umat manusia ini semuanya galau dan cemas, susah. Mengapa? Gak bisa gerak, gak leluasa. Karenanya sementara matahari dekat di atas kepala. Matahari di atas kepala. Berapa jarak matahari? Diperkirakan matahari di atas kepala 3 mil. 3 mil itu kira-kira 6 kilo. Kalau sekarang ini matahari kan jutaan kilo dari bumi. Itu panasnya minta ampun dah kalau siang-siang itu. Besok ini 6 kilo. Karena matahari dekat di atas kepala, sementara orang berdesakan, orang pada berkeringat. Ada yang keringatnya sampai pusar, ada yang keringatnya sampai leher, ada keringatnya sampai telinga, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di tengah kesusahan itu besok umat manusia akan rembukan. Siapa yang bisa kita mintai tolong ini? Berdoa kepada Allah agar Allah segera memberikan keputusan pada kita. Akhirnya apa? Umat manusia sepakat mendatangi Nabi Adam. Begitu sampai kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abuna, isfa' lana ila rabbik. Hai Nabi Adam, engkau ayah kami sekalian umat manusia, tolong kami kepada Tuhan kami, berdoa pada Allah agar kami segera keluar dari kesusahan ini. Ternyata apa? Nabi Adam menjawab, nafsi nafsi, saya ini hanya bisa mengurus diri saya. Nabi Adam gak bisa menolong anak cucunya. Akhirnya apa? Umat manusia pindah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh angkat tangan. Lalu pindah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam angkat tangan. Lalu pindah kepada Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan. Pindah kepada Nabi Isa. Nabi Isa angkat tangan. Akhirnya apa? Umat manusia mendatangi baginda Rasulullah. Begitu mendatangi Rasulullah, tolong Rasulullah, tolong berikan syafaatmu kepada kami, kepada Tuhanmu. Akhirnya apa? Rasulullah menjawab, analaha, saya yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan pada kalian. Sehingga setelah itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Begitu doa terkabul, segera Allah memberikan keputusan kepada umat manusia, sehingga seluruh umat manusia mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi. Nah, ini artinya apa? Kalau kita ini cinta pada orang, karena alasan orang itu bisa menolong kita, maka sebenarnya yang paling layak kita cintai adalah baginda Rasulullah. Dan Rasulullah ini saudara, menolong kita tidak hanya pada hari kiamat. Di dunia Rasulullah bisa menolong kita. Artinya sebab Rasulullah, rahmatnya Allah itu bisa mengalir melimpah kepada kita. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Aku ini hidup adalah baik buat kamu. Jadi kata Rasulullah, selama saya ini hidup kalian enak. Itu kepada para sahabat. Mengapa?
tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian terjadi apa-apa, nanti solusinya disampaikan melalui aku. Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat ini ada problem apapun, ada kesulitan apapun, mereka minta tolong Rasulullah. Sahabat yang gak punya kerja konsultasi dengan Rasulullah. Sahabat yang gak ada yang mau dimakan, Rasulullah yang mengusahakan makannya. Sahabat yang gak punya tempat tinggal, tinggal di serambi masjid di depan rumah Rasulullah. Sampai sahabat masalah apa saja. Suatu ketika pada waktu perang Uhud, ada pendekar dari sahabat Ansar, namanya Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari. Karena Qatadah ini orangnya pendekar, kalau orang musyrik mendekat dia pasti ditebas. Akhirnya Qatadah ini dibidik oleh orang musyrik. Qatadah ini bahaya, banyak makan korban, ini harus diberesin. Akhirnya apa? Ada sniper musyrik, pemanah jitu orang musyrik, sengaja membidik matanya Qatadah, dipanah. Begitu dipanah, panah melesat kena salah satu matanya. Begitu panahnya ditarik, matanya ikut. Yang sebelah selesai perang, mata yang lepas itu dipegang oleh Qatadah, dibawa menghadap baginda Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, ada apa Qatadah? Kata Qatadah, Rasulullah, ini mata saya lepas kemarin waktu perang, tolong kembalikan lagi. Bayangkan, mata lepas suruh kembalikan lagi. Ada dokter yang bisa? Gak ada saudara. Kalau sudah lepas kena panah kan rusak. Ternyata apa? Rasulullah memberikan tawaran kepada Qatadah, memberikan opsi. Qatadah, kalau kamu mau mata itu kamu buang, kamu dijamin masuk surga. Tapi kalau kamu gak mau, gak apa-apa, saya kembalikan. Ternyata apa? Kata Qatadah, ya Rasulullah, al jannatu jazaun azim. Hai Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti mendambakan masuk surga. Masalahnya, ana rajulun mubtalan bihubbin nisa. Saya ini tipe laki-laki yang suka kawin Rasulullah. Kalau ada perempuan cantik, saya ingin kawin lagi. Loh, kalau mata saya tinggal satu, siapa yang mau sama saya, katanya. Qatadah ini orangnya gagah, orangnya ganteng memang, suka kawin. Akhirnya apa? Karena Qatadah ini ingin matanya kembali, mata itu diminta oleh Rasulullah, lalu dipasang. Begitu dipasang saudara, langsung sembuh. Gak pakai obat, gak pakai perban, gak pakai apa-apa. Dan mata yang dipasang oleh Rasulullah sampai menjelang wafatnya Qatadah, itu pandangannya lebih tajam daripada yang sebelahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah matanya dipasang dan sembuh, Qatadah menyampaikan permohonan lagi kepada Rasulullah. Rasulullah, masih ada lagi permohonan dari saya. Apa itu? Doakan saya biar masuk surga. Tadinya mau dijamin masuk surga, gak mau saudara. Karena matanya harus dibuang. Mengapa? Takut gak bisa kawin lagi. Tapi begitu matanya dikembalikan dan sembuh, langsung minta lagi kepada Rasulullah, minta didoakan masuk surga. Ya, didoakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah memang menginginkan seluruh umatnya masuk surga. Ini karena ini gerimis, mari kita baca sholawat badar ya. Mudah-mudahan gerimisnya dipindah ke alun-alun dan lebat pada orang yang akan niup trompet biar bubar. Amin Allahumma amin. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala nabil barri bila addi wala hasri wa ali sadatil ghurri bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, saudara-saudara, seperti yang disampaikan tadi, kita ini kan wajib mencintai Rasulullah. Sebenarnya kalau kita ini mencintai seseorang karena alasan orang itu bisa menolong kita, maka sebenarnya yang paling layak kita cintai adalah baginda Rasulullah. Jadi pada masa sahabat, para sahabat itu ada permasalahan apa saja, solusinya Rasulullah. Mulai permasalahan besar sampai permasalahan kecil. Ada sahabat namanya Aqrabah al-Juhani.
Anaknya sudah besar, gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Padahal kawan-kawannya sudah lancar berbicara. Anaknya ini dibawa oleh Aqrabah menghadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di depan Rasulullah ditanya, "Mangkana ma'ak ya Aqrabah?" Siapa yang kamu bawa anak itu Aqrabah? Aqrabah menjawab, "Ibni Bahir ya Rasulullah." Ini anakku si Bahir, hai Rasulullah. Lalu dipanggil oleh Rasulullah, "Udnu, sini nak, sini." Begitu duduk di samping Rasulullah, kepalanya oleh Rasulullah diusap-usap. Ditanya oleh beliau, "Masmu, siapa namamu?" "Ismi Bahir ya Rasulullah." Namaku Bahir, hai Rasulullah. Karena nama Bahir ini kurang bagus, oleh Rasulullah langsung diganti. Jangan pakai nama Bahir, bal ismuka Bashir. Namamu yang bagus pakai nama Bashir aja. Akhirnya diganti Bashir. Setelah diganti Bashir, kata Bashir ini, "Ya Rasulullah, fi lisani 'uqdah." Rasulullah, di lidah saya ini ada kegagapan. Kalau bicara gak langsung keluar, terbata-bata, gak lancar. Akhirnya apa? Karena anak ini memang gagap, oleh Rasulullah disuruh buka mulut, "Iftahfar." Buka mulutmu. Begitu mulutnya dibuka, langsung diludahi. Begitu diludahi oleh Rasulullah, apa yang terjadi saudara? Bashir bin Aqrabah al-Juhani langsung lancar dan fasih berbicara. Cuma diludahi saudara, langsung lancar dan fasih berbicara. Makanya karena orang-orang yang gak lancar berbicara, berjumpa Rasulullah bisa lancar. Rasulullah disebut di dalam sholawat nariyah dengan narasi sifat alladzi tanhallu bihil uqad. Artinya apa? Orang-orang yang tak lancar berbicara bisa lancar sebab baginda Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Bashir ini sudah dewasa, lalu ikut perang. Sampai akhirnya Palestina jatuh ke tangan umat Islam pada masa Khalifah Umar. Begitu Palestina dikuasai umat Islam, Bashir ini gak pulang lagi ke Madinah, tapi tinggal di Palestina. Lama-lama setelah para sahabat yang senior, para sahabat yang sepuh-sepuh banyak yang wafat. Karena Bashir ketika masa Rasulullah masih kecil, Bashir ini masih hidup. Umat Islam mencari-cari orang-orang sahabat Nabi yang masih hidup. Bashir ini didatangi, ditanya hadis-hadisnya. Biasanya Bashir ini menceritakan masa kecilnya yang tak lancar berbicara, lalu berkat diludahi oleh Rasulullah langsung pandai berbicara. Umat Islam melihat kepala beliau menjadi heran. Mengapa heran? Rambut di kepalanya bagian atas hitam semua, sementara yang di samping putih semua. Ditanya oleh orang-orang, "Guru, ini kenapa rambut guru yang di atas masih hitam-hitam, sementara yang di pinggir putih-putih?" Apa jawaban beliau? Kata Sayyidina Bashir, Bashir bilang, "Dulu ketika masih kecil menghadap Rasulullah, rambut saya yang diusap cuma bagian atas. Karena diusap Rasulullah gak mau putih, sementara yang di pinggir karena gak disentuh oleh Rasulullah putih semua." Artinya apa? Rasulullah SAW apabila menyentuh sesuatu itu mengalirkan energi positif. Bagus saudara. Makanya Rasulullah itu kan di dalam narasi-narasi sholawat seperti sholawat nariyah banyak kalimat-kalimat yang oleh orang yang gak suka maulid
yaitu orang-orang Wahabi, kelompok yang wawasannya hanya bid'ah, dibilang syirik sholawat itu. Padahal gak syirik, itu sebenarnya hakikat tauhid sebenarnya. Dan itu bagian dari keagungan baginda Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada yang nanya, itu Rasulullah kan bisa menolong ketika Rasulullah masih hidup. Sekarang gimana Rasulullah sudah wafat? Jangan khawatir saudara. Rasulullah bersabda, wa mamati khairun lakum. Aku ini nanti meninggal juga baik buat kamu. Artinya apa? Walaupun Rasulullah sudah wafat, kebaikannya mengalir pada kita. Tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jal. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Tapi wa in ra'aitu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Kalau aku lihat perbuatan kamu tak baik, aku doakan kepada Allah mengampuni kamu. Nah, artinya apa? Rasulullah ini walaupun sudah wafat tetap membawa kebaikan bagi umat Islam. Rasulullah juga bersabda, innama ana ar-rahmatul muhdad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku hanyalah rahmat Allah yang dipersembahkan buat kamu. Artinya apa? Kalau kita ini ada kesulitan, kita ini ada kesusahan, ada permasalahan, bisa diselesaikan dengan cara mendekati baginda Rasulullah. Misalnya dengan mengadakan maulid, atau dengan bertawassul dengan baginda Rasulullah, atau dengan cara memperbanyak baca sholawat. Ini cerita tahun 2017, orang-orang ngubungi saya, Kiai tolong jelaskan dalil-dalil sholawat nariyah. Ini orang-orang Wahabi di mana-mana bilang sholawat nariyah syirik. Akhirnya saya selama beberapa hari membuat tulisan di media sosial tentang dalil-dalil sholawat nariyah. Diperkirakan itu saya menulis sekitar 30 halaman dalil sholawat nariyah. Banyak sekali. Ya banyaklah, mungkin 50 halaman. Setelah tulisan ini selesai, pembaca dari mana-mana ngubungi saya mengatakan terima kasih. Sebagian bilang, ada dari Aceh bilang, Pak Kiai, alhamdulillah setelah membaca tulisan Pak Kiai saya baca sholawat nariyah lagi. Dulu takut syirik, ternyata Masya Allah ini sholawat yang agung. Nah, informasi yang bagus itu bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Ada kawan dari daerah saya kuliah di Maroko ambil S3. Hubungi saya, Pak Kiai, tulisannya tentang sholawat nariyah bagus. Dan ini ada cerita di sini tentang sholawat nariyah. Cerita apa itu? Ini di Maroko kemarin ada pelajar dari Indonesia gak pernah masuk kuliah. Kalau ditanya mengeluh sakit kepala, dibelikan obat sakit kepala macam-macam gak mau sembuh. Dikasih Panadol gak sembuh, kasih Bodrek gak sembuh, kasih Bixagrip gak sembuh. Karena sudah gak mau sembuh, kami bawa ke UGD. Akhirnya oleh dokter, karena ini sakit kepala berat, kepalanya disuruh CT scan, suruh rongsen. Begitu di rongsen, filmnya dicetak, kata dokter, ini teman kamu bukan sakit kepala biasa. Walaupun bodreknya 1 truk gak bakalan sembuh nih. Sakit kepala apa dok? Ini kanker otak. Ini harus operasi kepala, kankernya dibuang. Akhirnya diatur waktu, kapan kawan ini operasi. Nah, begitu akan operasi, besok mau operasi, malam ini para pelajar Indonesia berkumpul bareng-bareng membaca sholawat nariyah 4.444 kali.
mendoakan kawannya yang akan operasi agar sukses dan cepat sembuh. Besoknya kawan ini diantarkan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Sebelum operasi oleh dokter, ini kawan kamu rongsen lagi kepalanya. Gimana penyakitnya? Akhirnya dirongsen. Setelah dirongsen lagi, hasil rongsen diperiksa oleh dokter. Kata dokternya, loh kok berubah ini? Berubah gimana dok? Rongsen kemarin ini positif ada kanker di otaknya. Terus sekarang ini kankernya sudah gak ada kanker. Terus gimana dok? Teman kamu gak jadi dioperasi, sebentar lagi sembuh. Alhamdulillah. Itu barokahnya sholawat nari. Hafal sholawat nariyah ibu-ibu? Hafal? Mari kita baca sholawat nariyah satu kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina
Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ini bacaan sholawat nariyah. Artinya apa? Kita ini saudara, untuk tidak mencintai Rasulullah gak ada alasan, gak ada. Karena ditinjau dari aspek apapun, memang Rasulullah yang paling layak kita cintai. Allahumma sholli ala Muhammad, memang paling layak. Memang ini yang terakhir ya, saya mau cerita pengalaman pribadi. Tahun 2006, setelah saya agak lama di pondok, orang tua saya ke pondok minta izin pada kiai saya mau dibawa pulang. Mengapa? Karena disuruh menikah. Saya senang waktu itu karena memang sudah ingin kawin. Wah, enak ini pulang menikah. Setelah menikah saudara, karena sejak di pondok saya memang senang baca kitab, dan apa yang saya baca selalu saya tulis. Poin-poin yang menarik saya tulis. Cuma waktu itu nulis tangan tahun 2006. Lama-lama nulis tangan ini kok kurang keren, kurang rapi. Akhirnya punya pikiran, ini yang enak beli komputer ini. Waktu itu ada uang dikit. Akhirnya karena sangat ingin beli komputer, besoknya saya ke kota, ngajak saudara ke toko-toko komputer. Begitu keliling-keliling toko-toko komputer, ternyata komputernya banyak, cuma gak ada yang cocok. Mengapa gak cocok? Uangnya gak cukup. Gak cocok ini, uang saya gak cukup. Akhirnya pulang. Sampai di rumah malam-malam kepikiran, apa-apa itu kalau ingin sekali kan terbayang-bayang kan. Komputer, ingat. Ya apa ini? Uang gak cukup tapi ingin. Akhirnya apa? Saya buka kitab-kitab yang saya pelajari di pondok. Saya cari-cari doa-doa yang diajarkan guru-guru saya yang mempercepat terkabulnya hajat. Ternyata di salah satu kitab saya ada cara mempercepat terkabulnya hajat. Pertama, sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat langsung saya amalkan malam itu. Saya sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu baca istighfar, astaghfirullahaladzim 500 kali. Setelah istighfar baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah 500 kali. Dalam pikiran, minta komputer ya Allah, minta komputer ya Allah, sambil baca begitu. Selesai baca, mungkin karena capek langsung tidur saudara, langsung ketiduran. Ternyata apa? Di dalam tidur langsung bermimpi di kamar saya ada laptop. Begitu bangun terkejut. Mengapa terkejut? Saya ini kan mintanya komputer, kok mimpinya laptop ya?
Ya namanya mimpi saudara, namanya orang punya keinginan, lalu yang diinginkan dalam mimpi kan senang. Saudara misalnya ya ingin apa-apa atau ingin siapa, ingin lalu datang dalam mimpi, pasti senang itu. Wah, kok ada dalam mimpi? Cuma saya penasaran. Mengapa penasaran? Saya ini kan ingin beli komputer. Uang saya untuk beli komputer gak cukup. Ini kok laptop? Kan laptop lebih mahal. Gimana ini? Ya sudah. Akhirnya apa? Besoknya kira-kira siang-siang habis duhur, ada kawan saya nelpon. Ustadz, apa? Sampian gak ingin punya komputer? Loh, saya ini bukan cuma ingin, bahkan sampai terbayang-bayang. Kemarin dah keliling di toko-toko komputer, gak ada yang cocok. Kenapa gak cocok Ustadz? Uangnya gak cukup. Kata kawan saya ini, Ustadz, ada berapa uang Ustadz, serahkan pada saya. Nanti saya bantu mendapatkan satu paket komputer yang cukup sesuai kebutuhan Ustadz. Akhirnya uang saya serahkan ke kawan itu. Kira-kira dapat 3 hari, beliau nelpon, saya diminta ke rumahnya untuk menjemput komputer saya. Akhirnya saya main komputer di rumah. Begitu main komputer saudara, saya penasaran. Mengapa penasaran? Ini mimpinya laptop, kok komputer yang datang? Mana mimpi ini? Kok gak sesuai? Ya sudah, kira-kira dapat beberapa waktu. Habis itu saya ada undangan debat dengan Wahabi di Surabaya. Karena saya mau debat dengan Wahabi di Surabaya, kiai-kiai banyak datang. Ada kiai sepuh sehari sebelumnya di Surabaya menghampiri saya, Ustadz, apa kiai? Besok debatnya gak lama. Gak lama gimana kiai? Paling lama besok debatnya 15 menit. Setelah itu acaranya selesai. Mengapa selesai? Wahabinya KU katanya. Ya alhamdulillah kiai kalau wahabinya KU, biar gak lama-lama berdebat. Lalu kata beliau, Ustadz, sebagai hadiah dari saya, Ustadz saya belikan laptop baru. Ya alhamdulillah Pak Kiai, kalau saya dikasih laptop, saya memang ingin punya laptop. Ya karena bilang begitu ya sebenarnya malu sih bilang begitu itu. Cuma karena beliau kiai sepuh kita hargai. Nah, besoknya debat di Surabaya selesai, saya pulang. Kira-kira dapat 5 hari, kiai itu nelpon saya. Kata beliau, Ustadz, siap kiai, kapan ke rumah? Terserah kiai. Ada kewajiban apa? Dak, saya sudah beli laptop buat sampean. Ambil di rumah. Akhirnya besoknya saya ke tempat beliau. Ternyata sampai di rumah beliau, saya dapat hadiah laptop baru seperti yang kelihatan dalam mimpi. Dah main laptop. Kira-kira dapat 3 hari atau 4 hari, ada kawan saya nelpon, Ustadz, apa Gus? Sudah punya laptop apa belum? Alhamdulillah, kiai itu kemarin membelikan saya laptop. Oh ya udah kalau begitu. Karena beliau bilang ya udah, saya terkejut, penasaran. Loh kok bilang begini, ada apa ini? Dapat beberapa hari, saya acara di Surabaya, jumpa dengan beliau. Gus, apa Ustadz? Sampeyan kemarin nelpon saya tanya-tanya, punya laptop apa belum? Itu maksudnya apa? Beliau bilang, saya itu kemarin ada di toko laptop, maunya beli laptop sebagai hadiah buat sampean. Loh, mana laptopnya? Katanya sudah punya. Ya gak jadi katanya. Waduh, ini gara-gara salah jawab. Akhirnya saya berkesimpulan, kalau ditanya orang, sebelum menjawab harus pikir-pikir. Mengapa? Karena jawaban dapat menentukan nasib. Pokoknya kalau ditanya, jangan langsung jawab. Barangkali
di balik jawaban itu ada keberuntungan. Nah, ini artinya apa saudara? Kembali kepada tadi, memang baginda Rasulullah SAW adalah rahmat Allah. Alhamdulillah kita baca sholawat apa tadi? Sholawat badar bareng-bareng. Alhamdulillah hujannya berhenti. Memang Rasulullah ini rahmat Allah saudara. Yang gak dihujani bukan cuma kita, sampai yang bakar mercon di mana-mana dikasih rahmat Allah itu. Mungkin itu saudara kita juga umat Islam. Alhamdulillah, ya mudah-mudahanlah mereka sadar kembali kepada agama Allah. Amin Allahumma amin. Nah ini saudara-saudara sekelumit hikmah peringatan Maulid Nabi yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat Allah, mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.